Ya pemirsa, kita langsung bahas hal ini ya. Sudah bersama kami ada Bang Syahganda Nainggolan, pengamat sosial politik. Selamat pagi Bang, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Bang Syahganda nggak sendirian, ada teman abang nih. Ada Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama Kepresidenan. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Ngabalin. Selamat pagi Maria, Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Dr. Syahganda Nainggolan yang hebat. Waalaikumsalam, Dr. Ali Mohtar Ngabalin. Di bau-bau ya? Iya, lagi di bau-bau. Bau-bau, Sulawesi Tenggara. Siap. Ya, saya langsung mau ke Bang Syahganda kok ini, Bang. Pak Jokowi yang bersangkutan saja tidak mau ambil pusing untuk melihat hal ini, tapi nampaknya para relawannya gencar banget untuk melaporkan Rocky Gerung begitu, meskipun juga sudah ditolak oleh Mabes Polri. Tapi kalau Anda lihat ini sebenarnya bentuk hinaan atau kritikan dari kata-kata yang diucapkan oleh Rocky Gerung? Iya, itu terima kasih ya. Saya pikir pertama kan itu tafsir ya. Tafsir, jadi ini kan kejadiannya ada 2 tahun ini ya. Satu bulan Januari ya, itu ketika Cak Nun atau MH Ainun Najib mengatakan Pak Jokowi ini seperti Firaun. Firaun itu kan simbol raja yang pengen diagung-agungkan seperti Tuhan, dan itu simbol kejahatan. Nah, yang kedua Pak Rocky Gerung, ya, yang ketika melakukan satu ceramah di hadapan tokoh-tokoh buruh mengatakan BT tadi ya, quote BT. Nah, karena diulas sebelumnya bahwa Pak Jokowi cawe-cawe soal jualan IKN ke Cina, menyerahkan begitu banyak konsesi ke Cina soal IKN, dan kedua soal cawe-cawe di parpol-parpol. Yang ini menurut Pak Rocky Gerung itu tidak mengurus rakyat, dalam hal itu dia berhadapan dengan buruh, jadi ada konteksnya. Buruh ini kan akan demo, sekarang udah mulai demo nih, jalan dari Bandung sampai tanggal 10. Jadi dia memberikan satu penafsiran bahwa Pak Jokowi ini loh dia bilang, nah BT itu yang diketahui. Nah, menurut saya MH Ainun Najib dan Pak Rocky Gerung di sini berbeda ya. Pak MH ini melakukan kritik, atau orang-orang yang dulu juga merasa pro dengan Jokowi itu menganggap hinaan karena disebut sebagai Firaun. Tapi Firaun itu menurut saya sakralisasi. Sakralisasi artinya bagaimana membuat Pak Jokowi ini seperti raja, walaupun dia lalim ya, raja lalim. Kalau Rocky Gerung ini memang tradisinya dari dulu, dia ini kan tradisinya itu kalau mau dilihat itu adalah dari Perdana Menteri Indonesia pertama, Dr. Sahrir. Ini ada partainya, ada pemikirannya. Jadi Rocky Gerung ini generasi terakhir. Nah, dia tuh selalu memang desakralisasi. Jadi dia nggak mau menganggap semua itu kayak bapak bangsa, bapak ini, enggak. Dia bilang ini Anda presiden, saya berhak kritik. Berarti kritikan Bang Syahganda ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bang Rocky Gerung kemarin adalah substansinya kritik. Ya, dengan kata-kata dia sudah katakan kritik, dan kemudian Pak Jokowi kenal dengan Rocky Gerung, ya baik langsung maupun tidak langsung. Ya langsung, misalnya gini, anak Pak Rocky Gerung itu beberapa bulan lalu berkunjung ke rumah Rocky Gerung, ya kan artinya akrab dong, ya Gibran kan gitu kan. Yang kedua, di sebelah Pak Rocky Gerung ini misalkan Luhut Binsar Panjaitan itu mempunyai kedekatan khusus dengan Rocky Gerung, misalkan waktu Pak Luhut launching buku, pembicara utamanya adalah Rocky Gerung. Jadi maksud saya artinya Pak Jokowi ketika mengatakan ini soal kecil, dia udah tahu siapa Rocky Gerung. Persoalannya yang demo-demo ini, apakah dia tidak tahu, apakah dia mempolitisasi, karena ini kan tahun pemilu, semua orang mau mempolitisasi. Berarti itu kritikan, ada relasi juga tadi sebenarnya Pak Bang Rocky Gerung sama Pak Presiden. Saya langsung ke Bang Ngabalin. Bang Ngabalin, kalau Anda melihat apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung dan sekarang sudah dilaporkan, bentuknya kritikan atau hinaan, Bang? Di beberapa teman yang mewawancarai saya, ini untuk Bayu, Maria, dan Bang Dr. Syahganda, saya selalu bilang bahwa ketika kita untuk mentelaah, mentafsir pilihan kata yang dipakai oleh Rocky Gerung, maka saya dan Dr. Syahganda tidak punya kapasitas ilmu yang cukup untuk mentelaah, menafsirkan pilihan kata bajingan tolol itu sebagai kata kritik atau kata hujatan, cacian, makian. Jadi dalam posisi seperti ini,
memang butuh dokter, tapi bukan dokter Sahganda dan dokter Ali Mukhtar. Ada dokter ahli bahasa. Supaya apa? Supaya bisa mendudukan makna yang sebenarnya, apakah bajingan tolol itu masuk dalam kritik. Karena seorang ilmuwan itu bukan karena hanya doktor saja, tetapi dia harus punya tutur kata, punya moral, punya akhlakul karimah yang tinggi. Orang Indonesia menyebutkan secara umum kata bajingan tolol itu adalah pilihan kata yang tidak beradab bagi seorang intelektual yang disebut dengan Rocky Gerung itu. Begitu, Bayu. Bang Abalin. Ya, Bang Abalin, kalau kita merujuk kepada KBBI sih memang artinya adalah penjahat, pencopet, atau seseorang yang memiliki perilaku kurang ajar. Nah, menurut Anda ini pantas tidak untuk dilaporkan sebagai hinaan atau kritikan, Bang? Itulah Maria yang tadi Bang Ali katakan bahwa mari kita merujuk pada referensi yang ada supaya saya dan Bang Dr. Sahganda itu tidak masuk dalam wilayah yang harus mempertentangkan kalimat itu. Kalau tadi coba contoh ya, Al-Quran sendiri itu menyebutkan Korun sombong dengan hartanya, Fir'aun dengan kekuasaannya, tapi ada satu lagi, Bang Ganda, yang namanya Haman. Haman itu orang pinter pada zaman Nabi Musa. Saking pintarnya dia bisa membuat durbin untuk melihat Israel datang untuk mencabut nyawa. Karena kesombongannya itu dia mendeklar diri sebagai orang yang hebat dan dimasukkan dalam kategori manusia berhati iblis karena keangkuhan dan kesombongannya dengan ilmu pengetahuannya. Begitu Bang Dr. Sahganda. Ya, Bang Abalin, tapi kalau misalnya kita lihat Anda nampaknya ini bentuk hinaan, kemudian tidak pantas disampaikan oleh seorang yang memiliki kapasitas intelektual seperti Rocky Gerung begitu. Tapi nampaknya Pak Jokowi luar biasa, Pak, sabar begitu loh Bang Abalin, tidak menganggap pusing hal ini begitu loh Bang Abalin. Nah, ini dijawab usai jeda ya Bang, sesaat lagi. Oke. Bang Abalin yang panas.